Dahlan Iskan sempat memberikan pandangannya tentang Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Opininya ini dicurahkan melalui catatan harian Dahlan yang rutin diunggahnya melalui Facebook. Dalam tulisannya, Dahlan Iskan menyebut bahwa uang 150 triliun rupiah bisa menjadi bernilai 1.000 triliun rupiah jika disimpan di Danantara. Berbeda jika tetap disimpan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, maka uang 150 triliun rupiah malah bisa dikorupsi. Di Danantara, uang 150 triliun rupiah menjadi bernilai 1.000 triliun rupiah. Di APBN, uang 150 triliun rupiah tetap bernilai 150 triliun rupiah sebelum diambil jatah korupsi 30%-nya. Tulis Dahlan Iskan dalam catatan harian Dahlan, seperti dikutip dari Facebook catatan Dahlan Iskan, Rabu, 19 Februari 2025. Mantan Menteri BUMN ini lantas menjelaskan cara kerja Danantara. Menurutnya, uang yang terkumpul di Danantara adalah hasil setoran dividen dari seluruh perusahaan BUMN. Dan jika BUMN menghasilkan laba, maka keuntungan itu bakal disetor dari Danantara ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Danantara tidak sama lagi dengan BUMN. Seluruh perusahaan BUMN tidak lagi setor dividen ke Menteri Keuangan. Seluruh BUMN setor dividennya ke Danantara. Danantara lah yang akan setor dividen ke Kementerian Keuangan. Dividen dari labanya sendiri, bukan labanya BUMN. Terang Dahlan Iskan. Artinya uang hasil dividen dari para BUMN diputar dulu oleh Danantara, dibisniskan. Kalau bisnis Danantara baik, punya laba, sebagian laba disetorkan ke Kementerian Keuangan sebagai dividen. Kalau bisnis Danantara jeblok, tidak adalah itu dividen, tentu Danantara tidak harus berlaba, setidaknya laba jangka pendek. Sambungnya, Dahlan Iskan mencontohkan jika pemerintah ingin membangun proyek, maka dana diambil dari Danantara, bukan APBN. Sebagai contoh, lanjut Dahlan, dulunya uang 150 triliun rupiah hasil dividen BUMN masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertugas memasukkan uang itu ke APBN untuk membiayai sejumlah proyek pemerintah. Alhasil, uang 150 triliun tersebut pada akhirnya habis ketika proyek-proyek yang dikerjakan selesai. Dulu-dulu, uang 150 triliun itu masuk ke Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan dimasukkan ke APBN untuk membangun. Katakanlah untuk membiayai proyek-proyek senilai 150 triliun rupiah, habis, uang habis, proyek selesai. Tuturnya. Di sisi lain, kata Dahlan, cara kerja Danantara justru bisa membuat uang 150 triliun rupiah itu menjadi lebih banyak, alih-alih habis seperti APBN. Caranya dengan menjadikan uang 150 triliun rupiah sebagai modal mencari investor senilai 1.000 triliun rupiah. Di Danantara, uang 150 triliun rupiah itu dijadikan modal untuk mencari investor senilai 1.000 triliun rupiah. Maka di Danantara, uang 150 triliun rupiah bisa dipakai membangun proyek senilai 1.000 triliun rupiah. Paparnya. Meski demikian, Dahlan Iskan mengingatkan hal itu bisa terwujud asalkan pengelola Danantara kompeten. Jika tidak, yang terjadi malah kerugian besar. Itu tafsir saya, mungkin begitu. Itu pun kalau pengelola Danantara mampu melakukan itu. Jangan-jangan sebaliknya, uang 150 triliun rupiah tersebut amblas, pungkas Dahlan Iskan.